perkenalkan nama saya Genoveva, saya adalah peneliti di Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Pertama mengenai pertanyaan apakah kemudian RKUHP dianggap tidak cukup sehingga harus ada RUU TPKS atau RUU penghapusan kekerasan seksual apapun namanya ini yang sedang dibahas saat ini. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara cukup atau tidak cukup itu sifatnya kita harus lihat bahwa sebenarnya apa sih yang masalah yang ada saat ini gitu. Dengan yang ada saat ini, sebenarnya KUHP sudah punya beberapa, KUHP kita yang berlaku saat ini ya, sudah punya beberapa tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan kekerasan seksual. Misalnya perkosaan, pencabulan, itu sudah ada. Tapi kemudian di undang-undang lain sebenarnya juga ada. Undang-undang ITE kita punya 27 ayat 1, itu berbicara tentang kesusilaan. Di undang-undang pornografi juga bisa digunakan di dalam beberapa kesempatan, undang-undang PKDRT, kita punya undang-undang perlindungan anak, tapi isunya adalah semua pengaturan ini sifatnya tersebar di mana-mana. Jadi ada di banyak undang-undang yang kalau kita kemudian teman-teman perempuan menjadi korban, kita agak sulit untuk bisa secara sistematis melihat apa kemudian yang bisa korban lakukan gitu. Jadi itu juga jadi masalah tersendiri karena ketika kita bicara tentang kasus-kasus kekerasan seksual, kita akan lebih banyak bicara tidak hanya tentang pasal apa sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat pelakunya, tapi apa yang kemudian bisa korban lakukan supaya memperoleh pemulihan, supaya korban bisa memperoleh haknya. Bagaimana prosedur yang memadai supaya korban tidak mengalami trauma yang lebih besar begitu. Karena ketika kita bicara keadilan, itu kan lebih besar daripada penghukuman pelaku. Akan ada bagaimana kemudian korban bisa kembali ke kondisi semula, bagaimana kemudian bisa menjalankan kehidupannya lagi dengan setidaknya mirip dengan kondisi sebelum kekerasan itu terjadi begitu. Nah, ini yang kemudian coba untuk disusun oleh di dalam RUU TPKS gitu. Karena pengalaman-pengalaman teman-teman korban, pendamping begitu selama ini yang justru kesulitan yang paling besar bukan tentang bagaimana pasal apa yang harus digunakan gitu, tapi bagaimana teman-teman korban ini bisa misalnya mendapatkan pendampingan di kesempatan pertama ketika melapor kasusnya. Kemudian bagaimana teman-teman bisa memperoleh akses kesehatan, misalnya ada masalah kesehatan yang kemudian timbul karena kekerasan seksual sebagai dampak, bagaimana kemudian bisa mengakses layanan kesehatan tersebut secara cuma-cuma, nggak harus bayar, kemana harus pergi, bagaimana supaya teman-teman ini bebas dari stigma yang diberikan oleh aparat penegak hukum, bagaimana kemudian keluarga teman-teman korban bisa secara keseluruhan direhabilitasi bersama dengan dengan korban gitu. Jadi nggak cuma korban satu orang, tapi juga lingkungan sekitarnya, karena yang terjadi seringkali korban kekerasan yang terdampak bukan cuma dia, tapi juga orang-orang di sekitarnya, karena memang kekerasan seksual ini traumanya sungguh sangat besar gitu. Dan ini yang coba disusun begitu di dalam RUU TPKS. Itu sih jawaban. Jadi ya kalau kita menjawab pertanyaan tadi di depan, apakah tidak cukup kemudian RUU KUHP, kami bisa bilang ICJR tidak. Karena banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang KUHP tidak mengenal, prosedur-prosedur yang kita punya sekarang di hukum acara pidana juga kita tidak mengenal kerentanan yang punya sensitivitas terhadap kerentanan kasus perempuan gitu, yang punya karakteristik sendiri. Karena kita harus akui juga, karena kasus-kasus kekerasan seksual ini punya karakter sendiri, kita harus bisa tangani sesuai dengan setiap kasusnya. Gitu. Itu yang KUHP kita nggak pernah kenal, hukum acara kita nggak pernah kenal sampai sekarang gitu. Pun kalau kenal terpisah-pisah, dan itu mengkotak-kotakkan akhirnya
korban kekerasan seksual akan ditanya korban kekerasan seksual di mana. Misalnya saja di rumah, dalam lingkup keluarga, oke, bisa dapat melalui undang-undang PKDRT. Kalau anak-anak, oke, bisa dapat undang-undang perlindungan anak. Tapi kemudian kalau tidak masuk ke dalam kotak apapun, tidak ada perlindungan sama sekali. Begitu, kira-kira. Tapi kalau yang diatur di dalam RUU TPKS ini bentuk-bentuk tindak kekerasan atau pelecehan seksual seperti apa yang diatur di dalam undang-undang ini? Mungkin ada hal yang kadang-kadang bagi publik dianggap satu hal yang biasa, tapi sebenarnya itu kategorinya itu sudah pelecehan gitu terhadap perempuan. Tapi kita juga tahu bentuk-bentuk apa yang diatur di dalam RUU ini, Pak. Ya, saat ini untuk di draft terakhir yang akan dibahas oleh Balik DPR begitu, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan seksual. Di antaranya adalah pelecehan non-fisik, pelecehan fisik, kemudian pelecehan seksual melalui elektronik, pemaksaan kontrasepsi, kemudian ada pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, kemudian hal-hal kekerasan seksual lain yang dilakukan, misalnya untuk memaksa untuk memberikan keterangan, menghukum atau merendahkan martabat sifatnya, kemudian ada tujuan lain yang untuk dilakukan untuk mendiskriminasi, atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Seperti menghalang-halangi pemeriksaan seperti itu. Itu yang masuk setidaknya dalam draft terakhir. Banyak dari antara ini yang sebenarnya baru dalam artian di KUHP kita sekarang tidak pernah ada, di dalam undang-undang lain juga kita tidak pernah temukan ancaman pidana terhadap perbuatan ini. Misalnya saja kita bicara tentang kekerasan seksual yang berkaitan dengan pemberian hukuman, gitu. Pemberian hukuman yang sifatnya merendahkan martabat. Kita paling mudah ilustrasinya adalah ketika seseorang mempermalukan orang lain, yang mempermalukannya sifatnya seksual ya, karena orang tersebut tidak berhasil melakukan tugasnya gitu. Itu selama ini agak sulit untuk kita bisa masukkan ke kategori apa. Sebenarnya kita bisa bicara itu tentang penghinaan ringan yang yang berbau seksual. Tapi lagi ketika kita bicara itu di penghinaan ringan, itu akan menghilangkan karakteristiknya sebagai sebenarnya itu adalah kekerasan seksual gitu. Karena itu akan jadi hal yang berbeda ketika kita bicara cuma penghinaan dan itu kekerasan seksual. Itu akan bisa menciptakan mekanismenya akan berbeda gitu ketika kita bicara tentang penghinaan biasa dan juga kekerasan seksual. Mekanisme yang trigger dari kedua tindak pidana itu akan berbeda, meskipun satu peristiwanya bisa dimasukkan sebenarnya ke dua hal yang sama itu sih kira-kira. Tapi itu yang juga ICJR kami coba untuk selalu bicarakan dengan teman-teman di DPR dan juga pemerintah, karena yang ingin kita hindari adalah bagaimana supaya RUU TPKS ini tidak memuat tindak pidana yang sebenarnya ada di undang-undang lain. Karena akan tidak ada gunanya kalau dia sifatnya duplikasi. Kalau duplikasi nanti akan berbahaya justru untuk teman-teman korban. Karena kalau misal kita bicara hukumannya berbeda, lebih ringan yang ada di luar, nanti yang akan dipilih pasti yang lebih ringan. Ketentuan pidana yang lebih ringan penghukumannya begitu. Jadi itu akan jadi transaksi. Kita ketakutan akan jadi transaksi di luar ketika perkara itu terjadi. Mana yang lebih ringan, supaya tidak ditahan, supaya penjaranya lebih singkat. Itu yang coba kami hindari, duplikasi. Makanya kami selalu update terus draftnya. Saya kan bisa lihat apakah memang sebelumnya sudah ada di dalam undang-undang lain begitu. Tapi so far sih untuk yang saat ini setidaknya sudah lebih baik daripada draft yang pertama begitu. Draft pertama yang bergulir di
pembahasan gitu. Tadi Mbak Geno mengatakan korban itu salah satunya itu kan secara psikologis dia akan sangat terganggu gitu ya. Di dalam situasi hari ini mungkin sangat banyak sebenarnya korban-korban tindak kekerasan terhadap perempuan ini sangat banyak di masyarakat kita ini. Tapi karena budaya patriarki atau secara psikologis dia perempuan diposisikan dia harus patuh, tunduk gitu pada laki-laki. Dalam situasi seperti ini, undang-undang ini apa yang diberikan jaminan kepada korban agar korban itu bisa berani nanti untuk berbicara, berani untuk bersuara, sehingga tidak ada lagi ke depan korban yang memendam satu peristiwa yang sangat menyakitkan yang membuat berbekas di dalam hati dia itu, sehingga tidak ada lagi nanti seperti ini. Apa yang ditawarkan di dalam undang-undang ini terhadap korban untuk perlindungan terhadap korban tersebut? Iya, memang betul bahwa pengalaman-pengalaman teman-teman yang mendampingi maupun korban selama ini yang membuat seringkali sulit untuk melapor adalah karena prosedurnya cenderung banyak sekali stigma-stigma yang ditempelkan kepada teman-teman korban, kemudian sulit menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Itu yang kemudian coba untuk dikurangi gitu. Kita coba untuk supaya bagaimana itu tidak bisa terjadi di RUU TPKS. Misalnya saja selama ini pengalaman yang paling sering terjadi adalah teman-teman korban ini diminta berkali-kali menceritakan traumanya. Peristiwanya bagaimana, itu kan akan membawa trauma. Itu diminta berkali-kali menyampaikan di setiap tingkat pemeriksaan. Pertama ketika melapor, kemudian nanti diperiksa lanjutan, diminta menceritakan lagi, di persidangan diminta menceritakan lagi. Itu yang coba di dalam RUU TPKS misalnya ada kita perkenalkan alat bukti baru supaya bagaimana catatan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi yang dibuat oleh pendamping, catatan pertama tentang peristiwa yang terjadi ke korban, itu dijadikan alat bukti. Kenapa? Supaya korban tidak perlu bercerita berkali-kali tentang kasusnya. Hanya perlu bercerita sekali di depan kepada pendamping. Cerita itu yang akan nanti dibawa ke dalam kasusnya untuk diperiksa lebih lanjut. Itu satu poin. Kemudian poin tentang pendampingan. Seperti kita ketahui sebenarnya sistem peradilan pidana ini kan area yang sangat asing bagi banyak orang dan cukup menakutkan kalau kita tidak tahu bagaimana di dalamnya itu seperti apa gitu. Dan banyak sekali kepentingan, kewenangan pejabat-pejabat yang kita nggak pernah tahu apakah ini ada mekanisme pengawasannya atau tidak ketika satu hal terjadi. Itu yang coba juga oleh RUU TPKS kurangi begitu dengan memberikan rekan-rekan korban itu pendampingan sejak awal ketika terjadinya kasus. Mengapa? Karena ketika ada pendamping itu informasi akan lebih mudah untuk dicapai. Kemudian bukan teman-teman korban yang kemudian harus jalan sendiri, misal visum di rumah sakit, kemudian harus minta informasi lebih lanjut tentang perkaranya, pergi ke LPSK misalnya untuk meminta agar penghitungan restitusi atau ganti kerugian, minta untuk rehabilitasi yang sifatnya medis misalnya. Itu tidak perlu teman-teman korban yang bergerak sendiri, tapi ada ada pendamping yang sebenarnya sudah diberikan dari awal. Dan itu nanti akan ditempel terus dengan teman-teman korban bahkan hingga proses adjudikasinya berakhir gitu. Jadi supaya teman-teman ini bisa pemulihannya memang 100% selesai gitu, dan negara bertanggung jawab untuk itu semuanya.